komponen bab 1. Yang pertama adalah kriteria pemilihan judul dari berbagai jenis penelitian. Secara umum, kriteria pemilihan judul yang baik itu adalah menarik minat peneliti, mampu untuk dilaksanakan peneliti, praktis dan penting untuk diteliti, cukup data yang tersedia, hindari duplikasi judul, judul harus singkat, padat dan jelas, judul harus menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan. Itu secara umum. Jika kita lihat dari penelitian kuantitatif, maka kriteria judul yang baik adalah judul harus konkret, teramati, dan terukur. Hubungan variabelnya bersifat sebab akibat, mewakili tujuan penelitian seperti pengaruh, hubungan, efektivitas, fokus materi yang diteliti, serta objek yang diteliti harus jelas. Jika kita lihat dari penelitian kualitatif, yaitu judul penelitian berisi pernyataan yang secara spesifik mencerminkan isi penelitian yang dilakukan atau mencerminkan konsep dari gejala atau fenomena yang diteliti. Komponen bab 1 yang kedua yaitu tentang masalah. Pengertian dari masalah menurut Surya Brata tahun 2008, masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya dengan yang ada. Itu pengertian masalah. Sementara kriteria masalah yang baik itu adalah yang pertama, masalah harus jelas dan tidak meragukan. Masalah hendaknya memiliki arti. Masalah sesuai batas kemampuan peneliti. Masalah itu menarik minat peneliti. Dalam penelitian kuantitatif, masalah itu hendaklah menyatakan hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian kualitatif, hendaklah menyatakan keterpautan suatu objek dalam konteksnya. Pemilihan masalah hendaklah mempertimbangkan faktor biaya yang digunakan. Data dapat dikumpulkan dengan cepat, tepat, dan benar. Masalah itu hendaknya sesuai dengan aktual dan hangat pada waktu penelitian diadakan. Yang dijadikan masalah hendaklah sesuatu yang baru. Pemilihan masalah hendaklah mempertimbangkan waktu yang tersedia. Untuk peneliti pemula sebaiknya lebih hati-hati dalam pemilihan masalah ini. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan masalah. Berdasarkan cara mendapatkan masalah, penemuan masalah dibagi menjadi dua macam, yaitu menurut Muhammadi tahun 2004. Penemuan pasif adalah penelitian dengan temuan masalah yang telah ada atau penelitian yang datang berdasarkan autoritas. Yang kedua, penemuan aktif adalah penemuan masalah yang dieksplorasi secara mandiri oleh peneliti dalam menemukan fenomena-fenomena yang dianggap penting dan segera dipecahkan. Selanjutnya, sumber ide masalah. Yang pertama, membaca literatur, jurnal, dan hasil penelitian. Yang kedua, mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, indeks dan abstrak juga memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam menemukan masalah untuk diteliti. Komponen bab 1 yang ketiga adalah dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, dan empiris. Yang pertama kita lihat dari aspek filosofis, yaitu menyusun latar belakang penelitian itu harus dilihat dari aspek filosofis, yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan menggunakan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab adanya sesuatu, asal adanya sesuatu, dan hukumnya. Sementara dari aspek yuridis, menyusun latar belakang harus memperhatikan aspek yuridisnya, yaitu hukum yang berlaku dari sebuah masalah yang akan diteliti. Sementara aspek empiris, yaitu menyusun latar belakang, juga harus memperhatikan aspek empiris, yaitu suatu keadaan berdasarkan pada peristiwa
atau kejadian nyata yang pernah dialami serta didapatkan dengan melalui penelitian, pengamatan, ataupun eksperimen yang pernah dilakukan. Selanjutnya dilihat dari aspek historis, yaitu menyusun latar belakang, harus memperhatikan aspek historis, yaitu hubungan masa lampau atau sejarah dari masalah yang akan diteliti. Yang keempat, langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan, yaitu langkahnya harus dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, masalah yang diidentifikasi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu proses pembelajaran, siswa, guru, dan hasil belajar. Hal yang perlu dipertimbangkan sebagai fokus penelitian yang pertama itu minat atau motivasi atau dorongan peneliti, kemampuan peneliti, lokasi penelitian, sumber data atau populasi dan sampel, waktu, pendekatan atau metode yang digunakan, buku sumber yang tersedia, serta etika dan birokrasi. Nah, langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan yang selanjutnya itu adalah harus bermanfaat, memiliki kegunaan atau kebermanfaatan jika masalah penelitian tersebut dipecahkan. Nah, yang ketiga, dia harus urgen, yaitu masalah yang akan dipecahkan mendesak untuk dicari penyelesaiannya. Dan yang terakhir harus esensial, yaitu masalah yang akan diidentifikasi menduduki urutan paling penting di antara masalah-masalah yang ada. Yang kelima yaitu batasan masalah penelitian pendidikan. Yang pertama kita lihat dulu pengertian. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian itu lebih fokus untuk dilakukan. Tujuannya yaitu pembatasan masalah penelitian ini bertujuan untuk menetapkan populasi spesifik yang akan diteliti, menetapkan waktu yang diperlukan untuk mempelajari populasi, menetapkan ruang yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. Nah, selanjutnya batasan yang harus dipertimbangkan yaitu dilihat dari batasan geografisnya, batasan populasinya, dan batasan waktunya. Nah, batasan geografis atau ruang terdiri dari membatasi penyelidikan subjek ke tempat yang tepat. Setelah menunjukkan ruang, perlu untuk memilih populasi yang akan berfungsi sebagai objek studi. Nah, jika populasi yang dipilih oleh peneliti adalah lembaga pendidikan, itu harus menunjukkan apakah penelitian akan didasarkan pada seluruh tahun pilihan dan tahun mana, atau hanya dalam periode waktu tertentu saja, maka itu harus diberi batasannya. Yang keenam yaitu rumusan masalah penelitian. Pengertiannya yaitu rumusan masalah merupakan suatu kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya masalah tersebut dan akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian. Nah, rumusan masalah ini terbagi menjadi 3, yaitu rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah asosiatif, dan rumusan masalah komparatif. Yang pertama akan kita bahas yaitu rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Nah, contoh rumusan masalah deskriptif yaitu bagaimana peningkatan hasil ujian akhir nasional siswa sekolah dasar di Indonesia, bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap rencana pemerintah menetapkan wajib belajar 12 tahun, seberapa besar peranan orang tua dalam memotivasi anak untuk berprestasi, bagaimana taraf tingkat kepuasan orang tua murid terhadap pelayanan penerimaan siswa baru di sekolah. Nah, itu merupakan contoh dari rumusan masalah deskriptif. Selanjutnya yaitu rumusan masalah asosiatif. Pengertiannya yaitu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, ini terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, atau interaktif atau timbal balik.
Selanjutnya yaitu rumusan masalah komparatif. Pengertian dari rumusan masalah komparatif ini adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan atau komparasi keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Nah, contoh rumusan masalah komparatif ini yaitu misalnya, adakah perbedaan prestasi belajar antara siswa SMP dari sekolah negeri dan swasta? Sebagai variabel penelitian adalah prestasi belajar berdasarkan perbandingan dua sampel, yaitu status sekolah yang berbeda, negeri dan swasta. Yang ketujuh yaitu tujuan penelitian dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama kita bahas dulu jenis penelitian kualitatif. Nah, tujuan penelitian kualitatif ini biasanya mencakup informasi tentang fenomena utama yang diselidiki dalam penelitian dan para peserta penelitian dan lokasi penelitian. Sedangkan kalau jenis penelitian kuantitatif itu tujuannya biasanya dimulai dengan mengidentifikasi variabel utama dalam penelitian dan dalam model visual, kemudian dicari dan ditentukan bagaimana variabel-variabel ini diukur dan diamati. Selanjutnya penelitian campuran, tujuannya yaitu meliputi tujuan penelitian umum, informasi tentang unsur-unsur penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan logika atau rasionalisasi pencampuran kedua unsur untuk menyelidiki masalah penelitian. Yang selanjutnya yaitu penelitian tindak kelas atau PTK, untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas yang dipahami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar, meningkatkan profesionalisme guru dan menumbuhkan budaya akademik di kalangan guru. Sedangkan penelitian R&D atau pengembangan yaitu tujuannya selain untuk merumuskan teori, evaluasi teori dan konsep juga dapat bertujuan untuk merumuskan sejarah. Nah, selanjutnya yaitu jenis penelitian eksperimen. Tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Yang kedelapan yaitu manfaat penelitian pendidikan. Yang pertama, sebagai konsep gambaran keadaan pendidikan dan kemampuan sumber daya manusia dalam pendidikan, di mana bagaimana perkembangan yang dilakukan ataupun permasalahan yang sedang dihadapi. Manfaat yang selanjutnya sebagai masukan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan dan memperhatikan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, sebagai sarana untuk menyusun berbagai strategi yang efektif sebagai upaya untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik, serta sebagai bahan diagnosis untuk mencari penyebab permasalahan yang dihadapi oleh instansi pendidikan tertentu, sehingga bisa dilakukan pencarian sosial untuk mengatasinya. Yang kesembilan yaitu spesifikasi produk. Pengertian dalam penelitian R&D ada spesifikasi produk, yaitu uraian terperinci mengenai produk yang dikembangkan. Contohnya yaitu perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat memenuhi kriteria kebenaran, keluasan, dan kedalaman konsep sesuai dengan standar isi, kebahasaan, dan kejelasan kalimat, keterlaksanaan, serta tampilan yang baik dan menarik sehingga dapat dikategorikan sebagai perangkat pembelajaran yang berkualitas. Nah, contoh selanjutnya perangkat pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan SK dan KD suatu produk, suatu pokok bahasan yang akan diajarkan. Materi unsur-unsur transisi kelas 12 semester 1, itu contohnya. Contoh lainnya, perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat digunakan sebagai rencana pembelajaran dan sebagai sumber pembelajaran untuk peserta didik SMA atau MA kelas 12 semester 1. Nah, itu contoh dari spesifikasi produk. Yang ke-10 yaitu asumsi dan keterbatasan. Pengertian asumsi adalah dugaan atau tanggapan sementara yang belum terbukti kebenarannya
dan memerlukan pembuktian secara langsung. Contoh asumsi yaitu asumsi dalam penelitian pengembangan ini meliputi dosen pembimbing memahami standar mutu perangkat pembelajaran yang baik. Nah, peer reviewer, ahli media, pengajar dan pendidik bidang studi kimia memiliki pemahaman sama tentang kualitas perangkat pembelajaran kimia yang baik. Reviewer memiliki pemahaman yang sama tentang kriteria kualitas perangkat pembelajaran kimia yang baik. Nah, itu merupakan contoh dari asumsi. Sementara keterbatasan adalah keadaan yang terbatas. Contohnya keterbatasan dalam penelitian pengembangan, yaitu perangkat pembelajaran ini hanya dinilai oleh 5 pendidik kimia SMA yang dikembangkan hanya memuat materi unsur-unsur transisi kimia semester 1 tanpa diuji coba kepada peserta didik secara langsung. Nah, itu contoh dari keterbatasan penelitian yang dilakukannya. Nah, selanjutnya perangkat pembelajaran yang dikembangkan hanya berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, handout, lembar kerja siswa atau LKS, PowerPoint, dan evaluasi. Hasil penelitian perangkat pembelajaran kimia yang disusun oleh reviewer tidak diuji cobakan pada peserta didik. Nah, itu contoh-contoh dari keterbatasan. Materi yang ke-11 yaitu definisi operasional. Pengertiannya yaitu salah satu unsur yang membantu komunikasi antar penelitian adalah definisi operasional ini, yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. Contoh dari definisi operasional yaitu definisi garis kemiskinan. Dalam penelitian ini dipakai ukuran garis kemiskinan yang dikembangkan oleh Sayopio IPB. Yang tergolong miskin adalah mereka yang mempunyai tingkat pengeluaran senilai kurang dari 320 kg beras per kapita per tahun di pedesaan dan kurang dari 480 kg per kapita per tahun di perkotaan. Definisi pasangan usia subur adalah pasangan berstatus kawin berusia antara 15 sampai 44 tahun.